Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi dengan para pendidik sekalian, Bapak dan Ibu. Hari ini kita ingin membahas sedikit tentang metode pembelajaran eh, berdiferensiasi, dan kita akan fokus pada hari ini tentang bagaimana kita melakukan diferensiasi dalam hal konten. Ya, diferensiasi konten ini tentunya menjadi bagian yang penting. Memang elemen-elemen dalam kurikulum itu perlu kita perhatikan. Jadi kita dalam berdiferensiasi pun bisa melihat dari sudut pandang konten, dari proses dan juga produk yang dihasilkan oleh para peserta didik kita. Baik, selanjutnya untuk di konten ini kita akan melihat dari dua hal, ya. Karena memang diferensiasi konten ini bisa dilakukan dengan cara yang pertama adalah bagaimana kita menyesuaikan apa yang kita ajarkan. Jadi apa yang kita ajarkan ini kita sesuaikan ya dengan apa yang menjadi kondisi murid yang sudah kita ketahui dari awal, yaitu apakah dari segi kesiapan belajarnya, dari segi juga kemampuannya, dari segi juga minatnya. Nah, disinilah yang perlu kita perhatikan. Jadi, cara yang pertama adalah bagaimana kita mengadaptasi apa yang kita ajarkan. Lalu yang kedua, kita juga bisa mengadaptasi dan melakukan modifikasi bagaimana cara kita memberikan akses kepada murid-murid kita, para peserta didik kita untuk belajar. Ya, misalnya kalau kita mau memulai mempelajari suatu eh, materi, ya misalnya di matematika, ya mereka bisa mengetahui mana yang akan dilakukan terlebih dahulu. Ya, apa yang memang mereka ingin pelajari. Kita bisa melihat dari sudut pandang kesiapannya atau disebut dengan readiness, juga kemampuannya dalam hal penguasaan, ya, dalam hal kemampuan penguasaan baik itu pengetahuan dan keterampilan. Ya, lalu selanjutnya bahwa kita juga bisa memberikan suatu penugasan kepada anak didik kita, ya, yang sesuai dengan materi, ya, atau konten yang ingin kita lakukan. Ya, misalnya dalam proses belajar ini kita punya pelajaran tentang mengeja misalnya, ya. Jadi dalam hal mengeja ini beberapa anak-anak kita mungkin kemampuannya masih dalam kategori yang belum sesuai dengan target pembelajaran, capaian pembelajaran pada level tersebut. Nah, sehingga kita pun harus menyesuaikan. Ya, karena dalam pembelajaran yang sifatnya skill atau keterampilan, anak-anak ini range-nya bisa sangat luas. Ya. Nah, baik, kita akan membahas lebih detail lagi bagaimana kita bisa menjalankan perbedaan konten ini, ya, diferensiasi konten yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh murid kita. Ya, karena di sini level atau tingkat kesiapan, juga interest atau juga disebut minat, atau juga profil belajar atau learning profile. Nah, disinilah yang perlu kita perhatikan dalam melakukan diferensiasi konten. Yang pertama dari readiness, ya. Jadi dalam readiness ini perlu diperhatikan bahwa materi atau informasi yang kita berikan kepada murid itu sesuai dengan kapasitasnya untuk misalnya membacanya, memahaminya. Nah, misalnya kalau kita punya siswa yang secara independen dia belum bisa melakukan, ya, belum bisa melakukan hal-hal yang terkait dengan proses tersebut, maka tidak bisa diberikan terlebih dahulu. Ya, misalnya kita minta, ya, anak-anak kelas 5 belajar gitu membaca secara independen, yang sebenarnya materi itu cocoknya untuk kelas 9 misalnya.
Ya, nah tentunya di sini akan berat ya buat mereka. Oleh karena itu yang perlu kita perhatikan adalah kecocokan dari materi ya atau konten yang kita akan ajarkan sesuaikah dengan kesiapan mereka. Ya, sama juga dengan tentunya tidak cocok ya kalau kita memperhatikan bahwa eh, kesiapan belajar ini ya perlu diukur atau dilihat ya dengan suatu ukuran tertentu yang sudah kita mapping. Ya, pernah dibahas juga bahwa kita perlu menggunakan apa yang disebut dengan equalizer ya. Nah, equalizer itulah nanti yang bisa membantu kita dalam menentukan sebagai guide-nya, ya sebagai petunjuknya bagaimana materi ini cocok atau tidak cocok, apakah tepat atau tidak tepat, ya bahkan mungkin juga mana yang sifatnya menantang, ya baik itu dari segi kompleksitasnya, kemampuan belajar mandirinya, dan tentunya bagaimana kecepatan murid-murid kita dalam belajar. Nah, itulah yang dipengaruhi oleh readiness dari murid. Lalu berikutnya yang kita perlu perhatikan dalam diferensiasi konten adalah interest ya atau yang disebut dengan minat ya. Nah, ini kan biasa ya terjadi bahwa di kurikulum ya kita ada materi pembelajaran, kita juga ingin eh, memperhatikan bagaimana situasi yang sekarang yang dirasa oleh murid-murid kita suatu hal yang menarik, itu mungkin isu-isu yang terjadi, mungkin pembicaraan di kalangan mereka, ya baik itu hobi mereka yang sedang in gitu ya, misalnya sepak bola. Nah, sekarang sepak bola ini sedang ramai pertandingan apa, misalnya seperti itu. Nah, disinilah kita perlu, apalagi kalau kita dalam hal ilmu sosial, ilmu apa namanya humaniora seperti itu perlu sekali untuk memperhatikan ini. Ya, bahkan memperhatikan bagaimana apa namanya interest anak-anak kepada hal yang sifatnya humor misalnya, hal-hal yang lucu seperti itu juga bisa menjadi suatu hal yang menarik ketika kita ingin memilih konten yang tepat dalam melakukan diferensiasi konten berdasarkan minat ya atau interest ya. Inilah kita perlu memperhatikan sumber-sumber belajarnya dan bagaimana mereka nantinya bisa juga mengakses sumber belajar tersebut. Ini berhubungan dengan yang ketiga yaitu tentang learning profile atau diferensiasi berdasarkan profil belajar yang membahas tentang konten. Nah, tentunya ini akan berpengaruh kepada bagaimana preferensi ya dari anak-anak ini sesuai dengan gaya belajar mereka, kecerdasan berganda atau multiple intelligence mereka. Ya, contohnya misalnya seorang murid ya yang punya kemampuan memperhatikan dalam konsep pembelajaran ya, dia memperhatikan yang disampaikan dengan cara ceramah misalnya. Ya, tentunya ini apakah cukup dengan ceramah saja? Perlu kita perhatikan ternyata ada juga yang perlu dibantu dengan penampilan atau tampilan-tampilan tayangan yang sifatnya visual. Nah, beberapa murid tentunya akan lebih bisa menguasai juga dengan cara mereka membaca. Nah, disinilah perlu kita perhatikan dalam hal misalnya belajar ilmu pengetahuan alam, mereka bisa ditambah ya sumber-sumber bacaan mereka dan bisa diberikan penugasan untuk mengakses sumber-sumber bacaan tersebut. Ya, karena tentunya membaca akan lebih membutuhkan waktu yang lama dari sumber-sumber yang cukup banyak ya di dunia sekarang ini yang sangat terbuka akses informasi. Baiklah, rekan-rekan pendidik semua, Bapak dan Ibu semua, itulah sekilas tentang bagaimana kita bisa melakukan diferensiasi pembelajaran kita yang menggunakan konten, ya, berdasarkan diferensiasi konten, berdasarkan juga apa yang kita lihat dari readiness anak-anak, kesiapan para murid kita, interest mereka, dan juga learning profile atau profil belajar anak-anak didik kita. Semoga akan menjadi maksimal dengan konten yang tepat. Kita akan menyampaikan pembelajaran kita ya sesuai dengan kondisi anak-anak didik kita sehingga bisa efektif dalam pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.